Arif NU Metro Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Iwan Aziz QMPDI. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja kita saksikan video presentasi dari kami. Saya Siti Nurhidayah akan memandu video presentasi dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelum kami membahas materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Siti Nurhidayah dengan NPM 2112100127. Selanjutnya Khairiatus Sa'adah dengan NPM 2112100073. Kemudian yang terakhir Septi Nur Aini dengan NPM 2112100124. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarqawi Sujati terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjewantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Yang ketiga adalah jenis pendidikan yang mencakup 2 pengertian tersebut. Kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Selanjutnya, ciri khas pendidikan Islam ada 2 macam. Ciri khas yang pertama, tujuannya adalah untuk membentuk individu bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, isi pendidikannya adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan ketuhanan, kesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia, khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan pada masa depan. Dan jika kita menengok kepada tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam pasal 4 UU nomor 2 tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Yaitu dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transcendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau material. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam materi maupun penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.